Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 5 kurikulum Merdeka, yaitu di bab 6 di bagian kalimat perintah. Nah, anak-anak semua, ini ada di halaman 134 sampai 141 di buku kalian. Nah, sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu unsur kebahasaan yang akan kalian pelajari adalah mengenai kalimat perintah. Nah, anak-anak, apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya ya. Langsung saja kita mulai kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang isinya menyatakan ajakan, harapan, dan larangan. Nah, kalimat perintah juga, anak-anak, kalimat yang sifatnya menyatakan ajakan biasanya dimulai dengan kata ayo, ayolah, mari, ataupun marilah. Kemudian kalimat perintah, kalimat yang sifatnya menyatakan harapan biasanya dimulai dengan kata hendaknya atau harap. Selanjutnya, kalimat yang sifatnya menyatakan larangan yang lunak biasanya dimulai dengan kata jangan atau janganlah. Selanjutnya, kalimat perintah, kalimat yang sifatnya menyatakan larangan yang keras. Nah, biasanya dimulai dengan kata dilarang atau dapat diikuti dengan sanksi. Nah, Nana, perhatikanlah pengumuman di bawah ini ya. Nah, perhatikan ilustrasi di atas. Manakah pengumuman yang menyatakan ajakan, harapan, atau larangan? Nah, kita lihat yang pertama, Nana. Harap tenang. Nah, harap tenang diawali dengan kata harap. Ini termasuk dari kalimat perintah yang kalimat yang menyatakan harapan. Nah, karena diharapkan tenang ya Nana. Kemudian ayo ke museum. Nah, ayo ke museum, ada kata yang pertama ada ayo. Nah, ini merupakan kalimat perintah, yaitu kalimat ajakan. Yang terakhir yang paling bawah, dilarang menginjak rumput. Nah, ini merupakan kalimat perintah, yaitu kalimat larangan. Yuk kita lanjut ke berbicara, berdiskusi, dan mempresentasikan. Berbicara tentang petunjuk pada museum. Nah, petunjuk apa sajakah yang ada di dalam museum? Nah, Nana perhatikan ya. Nah, Nana, jawabannya adalah biasanya petunjuk yang ada di museum adalah memberikan informasi detail tentang koleksi berupa sejarah dan informasi bagi pengunjung. Yang kedua, mengapa petunjuk itu penting? Karena petunjuk akan memudahkan kita memahami tentang koleksi yang ada pada museum. Yang ketiga, apa sajakah yang tidak boleh dilakukan saat mengunjungi museum? Nah, jawabannya adalah saat berada di museum, kita tidak boleh berisik dan berbuat hal yang mengganggu pengunjung lain. Selanjutnya, Nana, apa saja yang dapat kalian amati dari ilustrasi tersebut? Nah, Nana, jawabannya adalah kalian bisa mengamati ya. Banyak pengunjung museum yang melihat berbagai koleksi barang-barang sejarah. Nah, sedangkan anak-anak terlihat sangat antusias melihat barang koleksi di museum. Nah, ada juga anak-anak yang berlarian di area museum. Yang terakhir, bagaimana pendapat kalian tentang perilaku para pengunjung di museum tersebut? Nah, Nana bisa memperhatikan ya. Nah, ada beberapa perilaku tersebut tak diperkenankan seperti berlarian dan memegang koleksi museum. Sebab museum sejatinya dipergunakan untuk belajar tentang sejarah, bukan tempat bermain. Yuk kita ke bagian membaca. Nah, Nana semua, banyak museum membagikan brosur untuk diberikan kepada pengunjung. Brosur ini sebagai panduan bagi pengunjung untuk mengetahui informasi penting tentang museum. Nah, apa sajakah informasi yang terdapat di dalamnya? Bagaimana pengunjung dapat mencari informasi yang diinginkannya segera? Mari kita cari tahu.
Sekarang amati brosur Museum Benteng Frederik di bawah ini. Luangkan 1 hingga 2 menit untuk memindai brosur tersebut. Nah, informasi apa saja yang dapat ditemukan pada brosur? Apa petunjuk yang kalian dapatkan? Yuk, kakak akan bantu ya. Nah, anak-anak, ketika kalian memindai atau membaca memindai, kegiatan yang baru saja kalian lakukan adalah kegiatan membaca tatap atau memindai. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mencari informasi khusus pada sebuah teks tanpa membaca isi teks secara keseluruhan. Nah, semua, sekarang saatnya untuk membaca brosur di bawah ini dalam hati dengan seksama. Sambil membaca, perhatikan tata letak tulisan dan gambar pada brosur. Nah, sekarang perhatikan gambar brosur ini anak-anak. Di sini brosur dari Museum Benteng Frederik. Nah, anak-anak, informasi yang kita dapatkan yaitu alamatnya berada di Jalan Ahmad Yani nomor 6 Yogyakarta. Kemudian waktu kunjungan yaitu Selasa sampai Kamis, Jumat sampai Minggu, dan Senin. Nah, Senin ini tutup ya anak-anak. Kemudian informasi yang kita dapatkan juga yaitu harga tiket masuk. Untuk anak-anak yaitu Rp2.000, dewasa Rp3.000. Jadi selisihnya Rp1.000 ya anak-anak. Kemudian perhatikan juga bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Di sini juga ditulis kata-kata ya anak-anak yang membuat museum atau yang membuat brosur ini lebih menarik. Kemudian ada narahubung atau kita bisa menghubungi kontak-kontak di bawah ini untuk informasi Museum Benteng yaitu melalui telepon, WhatsApp maupun email. Sekarang kita lanjut ke infografik. Nah, anak-anak, infografik ini menginformasikan bahwa dibangun tahun 1760 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Kemudian koleksi sejarah yaitu ada bangunan, foto, lukisan, dan artefak sejarah kemerdekaan Indonesia lainnya. Nah, anak-anak, perhatikan ada beberapa diorama. Diorama yang pertama, peristiwa perjuangan Pangeran Diponegoro sampai masa pendudukan Jepang di Yogyakarta. Sedangkan diorama 2 yaitu peristiwa sejarah proklamasi kemerdekaan hingga agresi militer Belanda di Indonesia. Sedangkan pada diorama 3, peristiwa perjanjian Renville hingga pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Dan pada diorama yang keempat di pojok itu ya anak-anak. Nah, di sana peristiwa sejarah periode Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga pada masa Orde Baru. Anak perhatikan juga ini denahnya ya, peta lokasinya. Nah, anak-anak, kosakata baru yang kita dapatkan yaitu ada diorama. Nah, ini bagi kalian yang dari tadi bertanya-tanya, Kak, apa sih diorama itu? Nah, diorama adalah model miniatur 3 dimensi yang menggambarkan sebuah peristiwa. Kemudian ada narahubung anak-anak. Nah, narahubung ini adalah penyedia informasi untuk pihak luar. Selanjutnya ada kata turis. Turis ini anak-anak wisatawan. Sekarang yuk kita ke bagian latihan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Tunjukkan letak informasi jawaban pada brosur. Nah, anak-anak, setelah kalian tadi membaca memindai di brosur, kita diminta untuk menjawab beberapa soal ini. Yuk, kakak bantu ya. Soal yang nomor 1. Di kota mana museum tersebut berada? Yaitu jawabannya di Yogyakarta. Nomor 2. Berapakah harga tiket masuk museum bagi satu orang dewasa? Yaitu harganya adalah Rp3.000. Nomor 3, pada hari apakah museum tidak dapat dikunjungi? Yaitu hari Senin. Hari Senin museum tutup ya anak-anak. Nomor 4, berapakah perbedaan harga tiket anak dengan dewasa? Yaitu Rp1.000. Nah, untuk anak-anak yaitu Rp2.000, kalau untuk yang dewasa Rp3.000. Nomor 5, apa saja jalur komunikasi yang dapat digunakan untuk menghubungi museum ini? Yaitu lewat nomor telepon, WhatsApp maupun Rasul ini atau surat elektronik atau email. Nomor 6, bagaimana cara menuju diorama 4 dari pintu masuk gerbang timur? Nah, dari pintu gerbang berjalanlah lurus ke depan melewati gedung kotak diorama. Setelah itu belok kiri. Nah, diorama 4 ada di seberang jalan. Nomor 7, di manakah letak diorama 2? Yaitu terletak di antara diorama 1 dan 2. Nomor 8, apa persamaan dan perbedaan diorama 1 dan 3? Nah, sama-sama terletak di bagian tengah benteng dan terdapat mini Roma di dalamnya. Nah, sedangkan perbedaannya yaitu diorama 1 terdapat 11 mini Roma. Peristiwa Pangeran Diponegoro.
Nomor 9, bagaimana cara menuju ke Museum Sono Budoyo jika kalian sedang berada di Benteng Fredebuk? Nah, cara menuju ke Museum Sono Budoyo yaitu dari pintu keluar Museum Fredebuk, belok kiri, menyusuri Jalan Ahmad Yani. Setelah itu, belok ke arah Jalan Pangarukan. Nah, sampailah ke Museum Sono Budoyo. Nomor 10, apakah nama gedung yang berlokasi tepat di seberang Museum Benteng Fredebuk? Yaitu adalah gedung yang berlokasi tepat di seberang adalah namanya Kantor Pajak. Nah, kalau yang ini simaklah saat guru membacakan informasinya tentang Museum Benteng Fredebuk. Ini bisa kalian lakukan bersama guru dan teman-teman kalian ya anak-anak. Nah anak-anak, video pembelajaran kita sudah selesai. Tadi kita sudah sama-sama membahas di bagian ini ya, di halaman 134 sampai 141. Nah, semoga dengan video ini dapat membantu kalian dalam belajar. Kakak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat belajarnya, sehat selalu dan tentunya tambah semangat lagi belajar bersama channel Bimbel Online. Nah anak-anak, jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian. Nah, anak-anak, di sana di playlist di sana sudah kakak buatkan video lengkap ya. Semua mata pelajaran sudah ada semua. Kalian tinggal klik saja apa yang kalian perlukan dan butuhkan beserta kunci jawabannya semua juga sudah ada di sana. Nah, anak-anak, thanks for watching. See you next time. Bye bye.